amin gitu. Saudara mulai hari ini jangan diaminkan. Kenapa? Karena surat Maleakhi ini adalah surat Nabi Maleakhi ditujukan kepada umat Israel. Apa isinya? Ingat, surat nggak boleh dibaca satu baris doang. Bacalah yang utuh isinya apa. Ya. Ini adalah surat Tuhan teguran terhadap bangsa Israel melalui Nabi Maleakhi bahwa bangsa Israel telah menipu Tuhan, bangsa terkutuk kau. Gitu. Gak percaya? Bacalah ayat 9-nya. Ayat 10 sama 9 itu cuman tinggal lihat gitu doang, gak dilihat sama semua orang. Ketahuan, kamu ketahuan. Gak baca Alkitab. Kan gitu. Ayat 9-nya bunyinya gini. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Terkutuk kamu bangsa kau. Kau terkutuk nipu aku. Jadi gini loh, seperti orang tua marahin anaknya. Nak, kamu menipu aku ya, kamu terkutuk tau gak? Kalau kamu benar taat, ngasih perpuluhannya benar, masa gak aku berkati? Tuhan lagi marah atau janji? Lagi marah. Lah kok dicomot ayat 10-nya doang? Iya, Tuhan lagi janji. Kalau kalian pakai ayat ini, artinya kalian lagi mendudukkan diri sebagai bangsa Israel yang dikutuk Tuhan. Makanya jangan diaminkan. Loh iya dong, kamu bangsa terkutuk, kalau kamu kasih persembahan, masa kamu gak aku berkati? Tuhan marah loh. Lah kok ayat 10-nya doang? Yes. Bapak Ibu kalau punya anak ya, anak ibu, Bapak Ibu dimarahin, ibu marahin. Kamu ya nak nakal sekali, kalau gak nakal kan aku beliin buku. Yes, asik mau dibeliin buku. Nangis gak orang tuanya? Itu idiot namanya. Maaf ya. Tapi gak ngerti-ngerti sih. Pakai kata apa lagi? Orang lagi marah-marah, anaknya malah yes mau beliin buku, padahal lagi dimarahin. Gimana sih? Baca Alkitab itu yang benar Bapak Ibu, Saudara. Kalau nggak percuma, kamu tahu nggak? Setan itu pintar Alkitab. Ketika mencobai Tuhan Yesus pakai apa? Pakai ayat Alkitab. Tuhan jauh lagi pakai ayat Alkitab lagi. Sebab ada tertulis, setan ngomong gitu, waduh. Tapi Tuhan Yesus berkata, sebab ada tertulis juga. Konteksnya mesti benar, baca dari Alkitab konteksnya salah kayak setan. Oh, setan pakai ayat, sama persis. Saya tuh sedih loh kalau lihat pengkhotbah-pengkhotbah yang begitu itu. Yang jadi pertanyaan itu, apa sih sebenarnya yang terjadi? Banyak orang itu Maleakhi. Dia nggak ngerti bahwa firman Tuhan itu progresif. Kitab Kejadian begini, terus dirubah-rubah. Makin lama makin maju, makin sempurna. Ada yang dibatalkan, ada yang tidak. Contoh yang dibatalkan. Inilah perjanjian yang kekal antara engkau dan aku, kata Allah. Kepada Abraham. Setiap laki-laki di rumahmu harus disunat. Kekal loh. Tapi sampai ke perjanjian baru, yang penting sunat hati. Bukan sunat fisik. Berubah nggak? Berubah. Berubahnya bukan karena dirusak, disempurnakan. Siapa bilang berlaku semuanya? Tidak. Ada yang ngomong gini Mas, kalau nggak berlaku di tip X saja Pak. Pikirannya kotor sih. Itu nggak di tip X itu supaya kau belajar dulunya gitu loh. Tapi yang sempurna yang begini. Maleakhi dihapus saja kalau Bapak nggak percaya Maleakhi. Loh. Oh, orang nggak ngerti ini. Coba aja dia sekolah di kampus saya ketemu saya coret ya. Mau skripsi Pak, nggak usah. Kamu belajar aja kita Maleakhi situ. Aduh, bercanda ya saudara, jangan takut. Kebenaran itu sebenarnya lemah lembut. Cuma kalau orang mengeraskan hati ya nggak bisa ditolong memang. Kenapa ya orang zaman sekarang diajarin ke gereja bukannya melepaskan segala keinginan supaya hidup suci, malah di yes gitu. Ayo, kamu jadi sultan. Kalau ikut Tuhan, tokomu laris. Kamu kaya raya, omsetmu 100 kali lipat. Malah digituin. Pengen apa? Pengen tas mewah. Klaim janjinya. Model begitu diajarin. Capek nggak? Kalah sama saudara kita yang Buddha. Melepaskan diri dari ikatan dunia. Itu sudah bagus, jangan banyak keinginan. Orang ke gereja makin banyak keinginan. Saya sebut Doraemon namanya.
Ya, Doraemon kan begitu. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Kayak TK aja. Kalau rohani itu, aku tidak ingin di dunia. Begitu. Ya. Makanya kita mesti rela melepaskan diri dari segala keinginan kita. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Maksudnya gitu loh, saudara. Saudara udah biasa banyak sih pengen ini gampang klaim janjinya pakai nama Yesus. Nama Tuhan dipikir mantra kali ya. Kalau pakai nama Yesus pasti dikasih. Gak baca Alkitab sih. 7 anak skema malah digebukin sama setan pakai nama Yesus. Nama Tuhan tidak bisa dipakai sembarangan oleh orang sembarangan. Hanya bisa dipakai oleh orang yang benar. Amin. Makanya belajar seperti Tuhan berkata, lepaskan segala milikmu. Kalau tidak bisa jadi milikku. Jadi muridku. Ya. Step pertama, Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Saudara, lepaskan dulu sehingga kosong. Kalau saudara penuh dengan keinginan, saudara nggak bisa belajar kebenaran. Apalagi yang matre, dengar kata berkat di Alkitab langsung yes, do it. Mamon aja kau. Doyan mamon. Ya. Setelah kosong, jangan dibiarkan kosong. Kalau dibiarkan kosong, nanti si jahat itu masuk. Step kedua, Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Mantap. Kosong, hidupnya sekarang diisi gairah surgawi. Aku akan kerja keras. Gak mau jadi sandungan. Belajar keras. Juara kalau bisa. Bisnis yang hebat. Harus sukses. Tapi gairahnya surgawi, bukan gairah duniawi. Setelah sukses, persembahkan untuk Tuhan. Ada amin? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Sehingga nanti kalau kita pulang, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat memandang wajah-Mu. Mantap, berani pulang. Bayangin kalau di dunia banyak keinginan gak takut Tuhan. Waktu detik-detik terakhir, dokter udah bilang, boleh makan apa aja.
Cepetan panggil saudara-saudaranya. Di pembaringan terakhir, detik-detik terakhir orang teriak-teriak. Tolong Pak, itu ada apa itu? Ada apa saya bilang? Dia lihat yang jemput. Gelap-gelap. Telat, terlambat. Waktu masih hidup diajarin nggak mau. Iya, belajar enak nggak mau. Coba bayangin. Tuhan bicara, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Itu bukan capek badannya, itu capek jiwanya. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kelegaan itu teks aslinya pakai kata anapauso. Aku akan memberikan istirahat bagimu. Aku akan memberikan ketenangan. Banyak orang itu hatinya itu pengen ini, pengen itu, sampai mati akhirnya. Kalau kita mengerti kebenaran, plong, enak. Ya, belajarlah kebenaran. Hari ini banyak orang diintimidasi oleh persepuluhan. Taurat itu. Bagi yang tidak punya, nggak usah takut ke gereja. Nggak usah ngutang-ngutang bayar persepuluhan. Teori dari mana itu? Persepuluhan kok dari ngutang? Ya, yang benar. Orang yang suka mengancam jemaatnya dengan persepuluhan, kok binasa kok. Kalau nggak bertobat. Bukannya digembalakan domba-dombanya dikasih makan, firman yang benar, diancam. Belum bayar persepuluhan kayaknya. Di catatanku belum bayar Pak. Dicatat lagi. Ada yang sakit di rumah sakit, dijenguk. Bukannya didoakan. Kamu sakit tau nggak kenapa? Belum bayar sih persepuluhan. Capek nggak? Bertobat. Jangan kau jadi preman rohani. Cuma sakit justru kita yang biayain. Malah dimintain persepuluhan. Berapa hari yang lalu ada yang parah sekali. Telepon saya, Pak saya nggak mau ke gereja lagi. Loh kenapa? Saya itu punya utang Pak, terlibat hutang. Terpaksa saya harus jual rumah. Ya harus dijual Bu. Yang penting tidak punya utang. Masalahnya bukan itu Pak. Saya jual rumah saya. Dimintain 10%. Saya udah susah dimintain lagi. Gak punya nurani itu. Bertobat semuanya. Jangan dipotong video saya. Harus sampai selesai. Sebab banyak orang jahat di luar sana. Suka motong-motong. Lalu memberi narasi yang salah. Itu sebenarnya dipakai setan itu. Orang tidak berasa tangannya dipakai setan. Kalau orang benar itu mengabarkan kebenaran. Kalau orang dipakai setan, yang benar dirubah jadi salah sama dia. Saya sudah lihat banyak potongan khotbah saya yang diselewengkan di YouTube. Gak tau malu kau. Ngaku hamba Tuhan tapi jahat. Ya. Mari kita bertobat. Ya, jangan salah mengerti. Oke. Lalu ada orang yang Maleaki sudah jelas ya, nggak bisa jadi patokan. Itu Tuhan lagi marah. Lagi pula itu perjanjian lama. Ada orang yang bilang gini, enggak Pak, perjanjian baru Yesus mengajarkan persepuluhan. Kita buka ayatnya. Matius 23 ayat 23. Matius pasalnya yang ke-23. Ayat 23. Tuhan begini firman-Nya. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Katanya Yesus ngajarin persepuluhan itu. Orang Tuhan lagi marah, bisa bahasa Indonesia nggak lo? Tuhan lagi marah, kamu ya persepuluhan kau bayar. Yang penting malah nggak kamu lakukan. Itu loh ceritanya. Bukan bayar persepuluhan. Lagi pula ini kejadiannya sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib. Baca itu terus sampai selesai. Jangan berhenti sampai di situ. Ya, kita hidup sekali itu jangan salah, jangan tidak sesuai firman Tuhan. Ya. Bahkan 1 Korintus 13 ayat 3. Tulis itu. Catat. Jangan cuma Maleaki 3 ayat 10 aja yang dihafal. 1 Korintus 13 ayat 3. 1 Korintus pasal 13 ayat 3. Perhatikan nih firman Tuhan. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku,
semua hartanya saudara dijual kasih ke gereja. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tubuh saudara dibakar sebagai korban bakaran. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, jika saudara tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Gak ada gunanya. Semua persembahan itu gak ada gunanya, 100% gak ada gunanya, apalagi cuma 10%. Kalau tidak memiliki kasih. Ingat, Tuhan selalu menekankan kasih. Sebab itulah inti hukum Taurat. Inti hukum Taurat itu kasih. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Yang lain-lain syariat Taurat dan sebagainya lupakan aja itu. Intinya yang penting. Kasih. Ya? Begitu. Nah, lalu ada lagi yang pakai ayat ini. Kelihatannya ayat ini kuat. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Begitu kan? Orang mengajukan ayat ini loh. Artinya dia tidak mengerti. Bahasanya aja nggak ngerti. Saya eksegesis ya. Eksegesis itu analisa pelan-pelan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum Taurat dan kitab para nabi itu perjanjian lama. Jangan kamu pikir aku meniadakan kitab suci. Memang enggak. Siapa yang meniadakan kitab suci? Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan. Tapi teks aslinya pakai kata katalusai atau kataluo. Akar katanya. Artinya to destroy. Tuhan Yesus datang bukan untuk merusak Taurat. Bukan gini loh. Salah itu Taurat. Enggak gini, enggak gitu. Bukan. Tetapi untuk menggenapinya. Nah, kata menggenapinya inilah yang orang tidak mengerti sampai hari ini. Menggenapi artinya apa? Karena mereka ngotot, Taurat masih berlaku. Artinya dia nggak ngerti kata menggenapi. Coba, misalnya nih, contohnya. Nabi Yesaya sering bernubuat tentang Mesias. Nanti tulang kakinya nggak dipatahkan. Ia akan, karena seorang anak lahir untuk kita. Namanya penasihat ajaib. Dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu kan? Itu kan nubuatan. Kemudian dengan lahirnya Tuhan Yesus, nubuatan itu digenapi. Betul nggak? Tuhan Yesus menggenapi nubuatan itu. Apa artinya? Nanti ada lagi penggenapan berikutnya. Jadi menggenapi artinya apa? Membuat nubuatan itu menjadi nyata. To make it happen. Menjadi terjadi, ini loh aku, terjadi. Setelah itu tidak ada lagi, setelah itu sudah digenapi. Artinya sudah diselesaikan. Dalam teks aslinya menggenapi itu plerosai, pleroo, to fulfill. Fulfill orang nggak ngerti lagi. Oke, yang lain, to complete. Melengkapi, selesai, dilengkapkan. Atau to finish, mengakhiri. Itu artinya, kalau ada yang sesuatu digenapi artinya terakhir itu, nggak ada lagi. Nggak berlaku lagi, sudah digenapi, sudah dibayar. Mengerti ya maksudnya ya? Jadi banyak orang nggak ngerti pakai ayat ini. Kalau pakai ayat ini ya, Tuhan datang bukan untuk merusak Taurat, bukan, untuk menggenapi. Untuk melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, kutuk sudah ditebus di kayu salib, selesai. Selesai, nggak ada lagi. Itu arti penggenapan. Jadi Tuhan Yesus menggenapi Taurat. Artinya mengakhiri Taurat. Itu artinya Taurat sudah diakhiri oleh Tuhan Yesus dengan matinya di kayu salib, Taurat berhenti, selesai. Itu artinya. Ya. Jadi jangan nggak mengerti hal yang dasar aja nggak ngerti. Tidak akan ada lagi penggenapan Taurat berikutnya, sudah selesai oleh Tuhan Yesus. Dengan demikian maka seluruh peraturan Taurat sudah selesai. Apa tadi? Berbagai persembahan, persepuluhan, sulung, buah sulung dan sebagainya selesai. Hari raya